Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Galatea Anjani Zoraya dengan NIM 121190094 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Tiga Arfansyah dengan NIM 122190094. Saya Humaidatul Aziz dengan NIM 90093. Saya Liviana Sosya Gautam dengan NIM 121190109. Saya Rahmat Nafis Septian dengan NIM 122190177. Saya Samuel Yohanes dengan NIM 122190101. Kami merupakan anggota kelompok 8 kelas PPC kelas C yang akan membuat video singkat mengenai penjelasan proses pengelolaan perancangan produksi dari usaha dagang Dwi Putri, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide-nya. Latar belakang. Usaha dagang Dwi Putri merupakan usaha yang bergerak di bidang kerajinan yang memproduksi sekaligus menjual kerajinan tedung. Kerajinan tedung merupakan kerajinan seperti payung yang biasanya dipakai untuk prasarana dalam upacara agama Hindu. Di Bali, selain untuk upacara agama Hindu, banyak juga tedung ini digunakan sebagai ornamen hiasan hotel atau villa. Jadi ditambah mayoritas penduduk agama Hindu di Bali, usaha tedung ini merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Untuk lokasinya, berlokasi di Kabupaten Kelungkung, Bali, didirikan oleh Bapak Gede Putrawan. Untuk modal awal pada tahun 2010 sebesar 10 juta dan memiliki 10 orang karyawan. Untuk data penjualan pada bulan Maret 2018 sampai 2019 bulan Februari seperti pada tabel yang kita tampilkan. Riwayat penjualan tertinggi pada bulan November 2018 dengan penjualan sebanyak 2.980 unit. Penjualan terendah pada bulan Agustus 2018 dengan penjualan sebanyak 2.300 unit. Lalu ada rincian pembiayaan, di mana persentase dan biaya penyimpanan terdiri dari biaya fasilitas 5%, biaya kerusakan 2%, biaya modal 0,4%, dan total penyimpanan biaya adalah 7,4% dari harga pokok. Dan yang kedua ada biaya overhead pabrik, yang terdiri dari biaya tagihan listrik sebesar 500.000 per bulan, biaya pulsa sebesar 100.000 per bulan, biaya overhead 600.000 per bulan, dan di mana biaya overhead pabrik jumlahnya 600.000 dibagi 2.600 yaitu 230,77 per unit per bulan. Dan yang ketiga ada stock out cost, harga jual regular time. Per unit. Harga jual sebesar 32.500 per unit, regular time cost terhadap tenaga kerja sebesar 7.650 per unit. Dan keempat ada harga pokok produksi. 1 unit produk tedung di Kudet Dwi Putri yaitu sebesar Rp27.014. Maksimal jam lembur 2 jam per hari. Jumlah unit yang dihasilkan dalam 1 kali lembur yaitu 25 unit per hari. Berdasarkan data permintaan tedung pada bulan Maret 2018 sampai bulan Februari 2019, diketahui bahwa pola permintaan produk tedung bersifat fluktuatif, maka diperlukan suatu peramalan. Peramalan yang dilakukan
adalah peramalan permintaan untuk bulan Maret 2019 sampai bulan Februari 2020 dengan teknik peramalan yang digunakan adalah exponential smoothing. Hasil peramalan permintaan tedung dari bulan Maret 2019 sampai Februari 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dengan total permintaan sebanyak 31.531 unit. Lalu ada perencanaan agregat dengan dua strategi. Strategi pertama dengan C strategi bisa dilihat pada grafik tersebut. C strategi tersebut adalah rencana organisasi yang dirancang untuk mencapai tingkat efisiensi tertentu dengan memanfaatkan waktu reguler dan lembur untuk memenuhi tenggat waktu tertentu juga. Nah, di C strategi ini ada produksi reguler yang berada pada bulan April, Mei, Agustus, September, dan Oktober. Lalu ada produksi reguler dan overtime pada bulan Juni, Juli, November, Desember, Januari, dan Februari. Untuk bulan Maret sendiri itu mencakup persediaan awal dan produksi reguler. Dan biaya reguler itu sebesar Rp235.543.500. Lalu ada biaya overtime sebesar Rp7.452.000. Jika ditotalkan itu semua sebesar Rp242.995.500. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah perkiraan produksi tedung untuk bulan Maret 2019 sampai bulan Februari sebanyak 31.531 unit per tahun, yang didasarkan pada hasil peramalan dengan metode exponential smoothing. Metode ini digunakan karena metode exponential smoothing memberikan hasil yang memiliki standar error yang terkecil dengan nilai MAD sebesar 208.812, nilai MSC sebesar 61.843,5, dan nilai MAP sebesar 7,97%. Perencanaan agregat yang memberikan biaya produksi terendah yaitu perencanaan agregat yang menggunakan CIS energi dengan total biaya sebesar Rp245.995.500. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu UD Dwi Putri sebaiknya melakukan peramalan permintaan untuk mengatasi kelebihan produk. Jadi pada musim permintaan yang rendah atau sebaliknya, kekurangan produk jadi pada musim permintaan yang tinggi dengan menggunakan metode exponential smoothing. Jumlah produksi yang sebaiknya dilakukan oleh UD Dwi Putri yaitu disesuaikan dengan permintaan karena dapat memberikan biaya produksi yang terendah. Sekian penjelasan singkat mengenai proses pengelolaan perencanaan produksi pada usaha dagang Dwi Putri. Thank you for watching. Thank you for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak sih?